Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, my name is Komang Wadina Saputra, NPM 224111065, kelas manajemen durasi. Di video ini saya sedikit presentasikan tentang materi badan usaha dalam kegiatan hukum dan para pembantunya. Next, kita langsung ke penjelasannya. Yang pertama itu ada pengertian. Badan usaha dalam kegiatan hukum melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan ini berkontribusi untuk memastikan bahwa badan usaha beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, mengelola risiko hukum dan jaga reputasi perusahaan. Badan usaha dalam kegiatan hukum dan para pembantunya melibatkan pemahaman tentang struktur organisasi perusahaan, fungsi departemen hukum, dan peran para pemangku kepentingan dalam memastikan keputusan hukum. Next, definisi badan usaha. Definisi badan usaha atau dengan badan usaha adalah entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, didirikan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Badan usaha memiliki hak dan kewajiban hukumnya sendiri yang berbeda dengan pemilik atau pemegang sahamnya. Karakteristik badan usaha. Beberapa karakteristik utama dari badan usaha melibatkan: 1. Entitas terpisah. Badan usaha dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini berarti bahwa badan usaha memiliki hak dan tanggung jawab sendiri, terpisah dari individu atau pihak lain yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, keterbatasan tanggung jawab. Pemilik atau pemegang saham umumnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kewajiban badan usaha. Tanggung jawab mereka terbatas pada investasi atau kepemilikan mereka dalam perusahaan. Yang ketiga, kemampuan mendapatkan modal. Badan usaha memiliki kemampuan untuk mengumpulkan modal melalui jualan saham atau penerbitan obligasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membiayai proyek-proyek besar atau ekspektasi bisnis. Kehidupan yang berkelanjutan. Badan usaha memiliki berkelanjutan yang tidak bergantung pada berkelanjutan hidup milik atau pemegang sahamnya. Perusahaan ini dapat terus beroperasi bahkan jika ada perusahaan dalam kepemilikannya. Hubungan dengan pembantu hukum eksternal. Hubungan dengan pembantu hukum eksternal seperti notaris, pengacara, konsultan hukum jadi penting dalam memastikan badan usaha beroperasi dengan kebutuhan hukum dan efisiensi yang optimal. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari hubungan ini. Yang pertama, kapan dan mengapa membutuhkan pembantu eksternal, seperti spesialisasi hukum, kapasitas tambahan, dan inspeksi efektif independen. Yang kedua, peran notaris. Peran notaris dibagi dua, yaitu pengasahan dokumen. Yang terakhir, keabsahan transaksi hukum. Yang ketiga, pengacara litigasi. Yang pertama, penanganan sengketa. Yang kedua, perwakilan hukum. Yang keempat, konsultan hukum, pandangan dan saran independen, keahlian khusus. Yang kelima, keterbukaan dan konfrontasi, bertukar informasi, konsultasi rutin. Manajemen risiko hukum. Manajemen risiko hukum adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, pengelolaan, dan memitigasi risiko yang terkait dengan aspek hukum dalam operasional suatu badan usaha. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam manajemen risiko hukum. Yang pertama, identifikasi risiko hukum. Dibagi dua, audit hukum, pemantauan perubahan hukum. Yang kedua, penilaian risiko, probabilitas dan dampak. Yang kedua, prioritasi risiko. Yang ketiga, pengelolaan risiko, strategi mitigasi dan asuransi. Yang keempat, keputusan dan kebijakan internal, mengembangkan kebijakan pelatihan karyawan.
Dalam kesimpulan, badan usaha dalam kegiatan hukum melibatkan sejumlah elemen dan pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk memastikan kepatuhan hukum, mengelola risiko, dan menjaga strategis operasional dengan memahami peran masing-masing elemen dan memastikan kolaborasi yang efektif di antara mereka. Badan usaha dapat minimalkan risiko hukum, mencapai keputusan, dan mengoptimalkan kinerja operasional. Kesimpulan ini menekankan pentingnya integrasi antara aspek hukum, manajemen, dan kebijakan dalam keberhasilan badan usaha. Next, kita langsung ke baik. Itu saja yang sedikit saya presentasikan. Bila ada kata salah maupun kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.